Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fian Aprilia Fionata, NIM 1921400 dan teman saya Ismiatul Maula, NIM 1921400-121. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelapor dan pengawasan. Yang pertama, pelapor dan pengawasan merupakan aset yang sangat berharga karena merupakan salah satu sumber daya strategi dalam meningkatkan nilai usaha dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bergantung pada laporan berdasarkan indikator utama untuk menilai kecukupan keamanan informasi atau disebut IS, kualitas manajemen program keamanan, biaya atau pengambilan investasi keamanan atau disebut dengan ROSI, dan kemajuan menuju tujuan. Metode pelapor harus disesuaikan dengan keamanan saat ini, kegiatan dalam istilah bisnis seperti pengangguran risiko, pengembalian investasi atau disebut ROSI, kontribusi untuk pengembangan bisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk menemukan standar cara untuk menampilkan angka keamanan yang akan memungkinkan manajemen untuk mengikuti keamanan program dan memutuskan investasi. Pentingnya pelaporan untuk tata kelola. Tujuan pelaporan dan pengawasan untuk menyediakan badan pengatur dengan semua informasi relevan yang dibutuhkan untuk menilai keadaan keamanan pada titik waktu tertentu dan untuk memberikan panduan informasi yang dihasilkan sebagian dari kegiatan pelapor dan pengawasan atau disebut dengan indikator strategis. Ada juga di sini komponen sistem pelaporan keamanan, agresi indikator atau metrik operasional yang digunakan untuk melaporkan keadaan keamanan atau untuk mengelola program keamanan antara lain ialah Yang pertama ialah strategi. Strategi merupakan inisiatif yang juga bagian dari peta rencana dari program keamanan sebagaimana digunakan sebagai proses review program, terutama dalam kegiatan monitor seperti yang disajikan pada bab 8. Yang kedua ialah resiko. Proses manajemen resiko mencangkup pelaporan kepada badan-badan bertanggung jawab atas perencanaan penanganan resiko. Laporan tersebut mencangkup pemetaan semua. Contohnya, resiko distributor denial of service menjadi sangat tinggi karena banyak peristiwa dalam beberapa bulan terakhir dan upaya untuk memblokir layanan dengan tuntutan tebusan dari perusahaan di sektor yang sama. Yang ketiga ialah postur. Postur merupakan laporan tentang postur keamanan yang dimaksud untuk menarik perhatian para pembuat keputusan untuk titik lemah dalam kepastian proteksi yang ada, misalnya dengan menggunakan model kedewasaan. Yang keempat ialah kepatuhan dan audit. Analisis kesenjangan kepatuhan telah menetapkan prioritas di antara proyek-proyek untuk memperbaiki temuan audit yang dibutuhkan untuk pelaporan tata kelola adalah kemajuan yang mencapai dalam memperbaiki temuan dan kemungkinan penundaan. Misalnya indikator tingkat tinggi yang dapat disajikan dan dievolusi jumlah temuan yang tidak tetap atau perbaikan tertunda dibandingkan dengan jumlah temuan audit yang baru. Yang kelima ialah program. Melalui program, keamanan mencapai tujuan berikut, yaitu penyebaran strategi inisiatif, mitigasi risiko, dan perbaikan postur. Yang keenam adalah pemerintahan. Pemerintahan di sini menyajikan kekuatan dan kelemahan tata kelola saat pelaporan, tidak hanya tanda kedewasaan yang tinggi, tetapi juga sarana komunikasi dan koordinasi untuk perbaikan terus-menerus. Yang ketujuh adalah keuangan. Biaya keamanan.
Yang Tujuan keamanan. kedelapan ialah tujuan keamanan. Metode keamanan pelaporan tidak menyimpang dari standar perusahaan. Di bawah itu. Tujuan dari setiap proses pelapor dan pengawasan untuk menetapkan tujuan bagi sistem keamanan. Tujuan ini termasuk meningkatkan tidak hanya program keamanan kontrol, tetapi juga tujuan keuangan dan tata kelola. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.